Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun materi PPKN SD. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu hakikat PPKN di SD. PKN yaitu suatu mata pelajaran atau di K13 itu adalah disebut dengan istilah muatan ya. Muatan pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak kewajiban serta kewajiban sebagai warga negara yang baik. Jadi hakikat PPKN ya di SD ini adalah mata pelajaran yang memfokuskan warga negara. Selanjutnya, hakikat PPKN selanjutnya yaitu menjadikan warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, hakikatnya PKN di sini mengharapkan warga negara menjadi warga negara yang cerdas, artinya tidak mudah dibohongi, mampu mengidentifikasi realita-realita yang terjadi di lapangan, apakah itu bersifat konsep atau fakta ya, terampil juga dan berkarakter ya. Arti karakter di sini kan memiliki sikap yang memang sesuai amanat Pancasila seperti itu. Namanya sikap religius, sikap tanggung jawab, dan sikap-sikap yang lain. Oke, lanjut. Fungsi PPKN di SD yaitu sebagai wahana kurikuler dalam pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, kenapa kata kurikuler di sini saya cetak tebal atau saya bold? Karena di sini PPKN di sini dijadikan sebagai muatan pelajaran dan sifatnya itu masuk dalam kurikulum. Artinya merupakan salah satu mata pelajaran atau muatan pelajaran yang memang wajib dibelajarkan kepada peserta didik khususnya di sekolah dasar. Jadi kalau dapat disimpulkan bahwa PKN di sini salah satu mata pelajaran atau muatan yang dijadikan sebagai alat atau tempat untuk pengembangan karakter ya, khususnya karakter tanggung jawab. Selanjutnya di sini tujuan PPKN di sekolah dasar ini yang jelas memupuk pola pikir peserta didik agar pola pikirnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai dan moral Pancasila tersebut tertanam pada jiwa peserta didik. Selanjutnya, peserta didik termotivasi untuk membangun bangsa ya. Artinya membangun bangsa namun tidak keluar dari nilai-nilai yang tertanam pada Pancasila. Dan yang selanjutnya adalah nilai dan moral. Artinya peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai atau moral yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir, mempersiapkan peserta didik agar peserta didik mampu bersaing dalam kehidupan yang nyata di Indonesia pada umumnya dan di luar negeri pada khususnya. Jadi ini merupakan hal-hal yang memang berhubungan dan berkesinambungan ya. Artinya bagaimanapun juga pola pikir, tindakan ya, nilai maupun motivasi kita harus berhubungan dengan Pancasila seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kaitannya dalam menyusun bahan ajar, kita harus memperhatikan terlebih dahulu ranah ya, memperhatikan
ranah apa saja yang harus kita masukkan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam bahan ajar itu harus memuat ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan seperti yang telah dipaparkan pada materi sebelumnya. Nah, di sini menurut Trianto, kita dalam menyusun bahan ajar, nah kebetulan di sini PPKN pada khususnya kita harus terlebih dahulu memetakan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator atau tujuan pembelajaran. Jadi kita petakan terlebih dahulu. Selanjutnya kita menetapkan jaringan tema. Nah, temanya kita pasti sudah tahu juga tema itu yang seperti apa ya. Nanti kita lihat sendiri. Selanjutnya kita mengidentifikasi materinya. Materinya apa sih yang akan kita bahas? Selanjutnya setelah materinya itu sudah jelas, umpamanya berbicara tentang Pancasila, maka kita menentukan pengalaman belajar. Setelah pengalaman belajarnya sudah kita tentukan, maka kita menentukan bahan ajar yang akan kita buat. Karena tadi judulnya menyusun bahan ajar, maka kita harus menghasilkan bahan ajar yang jelas, bahan ajar yang berhubungan atau yang memuat tentang konsep dari PPKN ini. Jadi diulang lagi, yang pertama memetakan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yang kedua menetapkan tema, identifikasi materi, menentukan pengalaman, dan menentukan bahan ajar. Nah, di sini merupakan contoh metrik ya, metrik penyusunan materi. Nah, kita klik saja langsung. Ya. Nah, ini metrik penyusunan bahan, metrik analisis kurikulum untuk menyusun bahan ajar. Nah, di sini kebetulan tidak hanya muatan PKN yang tertulis di sini, namun supaya ada keterkaitan dengan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh Trianto tadi, maka kita buat keseluruhan muatan. Nah, di sini yang saya ambil di sini adalah kelas 5, temanya ekosistem, subtemanya ini komponen ekosistem. Adapun muatan pelajaran di sini yaitu ada bahasa, IPS, PPKN. Ya, ada 3 ya. Terus untuk kompetensi dasarnya di sini ada 2 ya. Ada 4. Ada fiksi, ada konsep-konsep bahasa ya. Bahasa, selanjutnya mengidentifikasi geografis, menyajikan hasil-hasil karakteristik geografis kepulauan maritim serta pengaruh terhadap ekonomi sosial budaya. Nah, di sini KD-nya mirip-mirip juga ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya bisa dibaca ya. Semoga di layar tidak blur. Nah, jadi kita harus memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi intinya tidak saya masukkan di sini, cuman kompetensi dasarnya saja. Terus muatan, tujuan pembelajaran. Nah, terus sikap ya, sikapnya tadi. Nah, seperti konsep awal yang telah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, di sini kalau kita lihat tujuan pembelajarannya untuk PPKN di sini cuman ada 1 contohnya ya. Nah, di sini bagian 5 karena ini bergabung dengan muatan yang lain, maka saya baca ya, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan mengenai Sumpah Pemuda, siswa mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda dengan tanggung jawab. Nah, artinya materinya di sini tentang Sumpah Pemuda. Terus kegiatan yang terlihat di sini dari tujuan pembelajaran di sini ada kegiatan menyimak, ada kegiatan mencermati teks Sumpah Pemuda, dan sikap yang disisipkan atau ditanamkan atau dibentuk pada muatan PKN di sini adalah sikap tanggung jawab ya, seperti itu. Jadi idealnya memang ketika kita sudah mengetahui fakta tentang Sumpah Pemuda, bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan
kesepakatan ya dari sekumpulan pemuda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang mendeklarasikan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa ya. Terus jadi kita sebagai warga negara, sebagai peserta didik harusnya kita bisa mengikuti Sumpah Pemuda tersebut dengan tanggung jawab. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia harus bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Artinya kita menggunakan bahasa Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang satu, tidak memecah belah. Maka dari itu sikap tanggung jawab yang dimasukkan di sini. Terus materinya di sini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ini saya ambil dari buku. Nah, terus pengalaman belajarnya ini merupakan contoh yang tertuang dalam buku guru ya. Nah, buku guru bisa dilihat sendiri. Terus jenis bahan ajar ini bisa kita buat yang bersifat cetak atau bersifat berbasis teknologi dan lain-lainnya, tergantung keinginan kita. Artinya, dalam proses pembuatan bahan ajar itu kita harus memahami terlebih dahulu kompetensi dasarnya apa, temanya apa ya. Muatannya apa, muatan yang berkaitan dengan PKN tersebut apa, terus tujuan pembelajarnya seperti apa. Dan saya saya sangat sering menyinggung masalah tujuan pembelajaran, karena dari tujuan pembelajaran ini merupakan cikal bakal dari sebuah materi, cikal bakal dari sebuah pengalaman belajar, cikal bakal jadi sebuah materi ajar. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang memang dibuat oleh Trianto, bahwa ini salah satunya saja ya. Mungkin banyak dari beberapa penulis yang membuat sistematis dari penyusunan bahan ajar, namun saya ngambilnya dari Trianto ya, seperti itu. Baiklah, saya rasa cukup dulu untuk pembahasan terkait penyusunan bahan ajar PKN. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.